kita tuh tidak bisa mempercayai diri kita 100% gitu ya. Kita bilang kita bermotivasi, no, tunggu dulu, kadang-kadang ada hari di mana motivasi kita nol. Apapun yang terjadi di hari itu, saya harus melakukan itu karena saya udah komit, sistem saya seperti itu gitu. Sistem belajar bahasa Jepang saya adalah jam 7.30 saya duduk di depan laptop, saya nyalain laptop, saya buka bahan ini. Ada banyak mitos yang menghantui dalam belajar bahasa Jepang. 2 diantaranya adalah kanji, itu mustahil dihafal dan harus pintar, atau berbakat dulu. Kedua mitos tersebut masih menancap di benak banyak orang. Namun, semua itu, termasuk mitos harus tinggal di Jepang dulu dan kalau salah memalukan, dibongkar oleh tim ahli gonihongo.id, Andina Misana, dalam webinar dari nol sampai berkarir di Jepang yang dilangsungkan pada Ahad 12 Juli 2026 malam. Peraih gelar doktor di Nanzan University, Jepang, dan dosen di Institut Teknologi Bandung ini menepis semua mitos tersebut. Faktanya, kata dia, kanji itu tidak mustahil untuk dihafal, sehingga sangat mungkin dikuasai. Menurutnya, kanji itu kadang-kadang tidak harus dibaca, tapi cukup dipahami. Kalau sudah sering melihat kanji, pasti akan tahu artinya apa, walaupun nggak tahu cara bacanya. Perempuan berkerudung yang sudah tinggal di Jepang selama lebih dari 10 tahun ini menegaskan bahwa sering melihat kanji adalah syarat mutlak untuk memahaminya. Lantaran itu, mitos soal kanji itu mustahil dihafal terbantahkan. Begitu juga soal mitos harus pintar, bakat, dan yang lainnya. Alih-alih bergantung pada bakat, ujar Andina, para pembelajar semestinya menjalankan sistem belajar secara konsisten. Sistem yang paling efektif adalah sistem yang kita bikin sendiri gitu ya. Nah, gimana sih caranya kita bikin sistem? Nah, untuk bikin sistem itu kita lihat dulu deh keseharian kita tuh kayak gimana. Ya, misalnya kita mau bikin sistem belajar bahasa Jepang gitu ya. Keseharian kita itu coba kita bikin catatan ya, dalam sehari itu kita ngapain aja sih dari kita bangun sampai kita tidur. Jam waktu kita tuh dihabiskan untuk apa aja gitu ya. Misalnya kita bangun, habis itu kita sarapan, habis itu kita pergi, terus kita kerja atau apa. Kalau kamu udah punya catatan sehari itu kamu ngapain aja ya, atau gambaran garis besar sehari-hari kamu tuh kegiatannya ngapain aja gitu. Nah, pasti bakal ada waktu-waktu kosong tuh. Mungkin secuil-secuil ya, sedikit-sedikit, ada waktu sedikit. Nah, dari sana coba mulai kamu masukkan kira-kira dari waktu nih, misalnya ada waktu 30 menit, saya bisa saya bisa belajar apa ya hari ini gitu. Saya bisa catat apa ya hari ini, apakah saya mau dengerin podcast bahasa Jepang gitu, atau apakah saya mau dengerin lagu kemudian saya cari liriknya itu artinya apa sih gitu, misalnya kayak gitu. Jadi kalau kita udah nemu tuh ya, jadi memang ada sistem sama ada ketertarikan juga ya, harus ada ketertarikan dari diri kita sendiri, tapi itu pun kadang-kadang nggak bisa dipercaya. Kita tuh tidak bisa mempercayai diri kita 100% gitu ya. Kita bilang kita bermotivasi, no, tunggu dulu, kadang-kadang ada hari di mana motivasi kita nol gitu. Tapi kalau kita udah punya sistem, saya tahu jam segini nih, jam 7.30 itu saya harus buka laptop, kemudian saya harus buka bahan bahasa Jepang. Apapun yang terjadi di hari itu, saya harus melakukan itu karena saya udah komit, sistem saya seperti itu gitu. Sistem belajar bahasa Jepang saya adalah jam 7.30 saya duduk di depan laptop, saya nyalain laptop, saya buka bahan ini gitu. Nah, itu akan lebih efektif seperti itu. Dalam webinar yang digelar gonihongo.id ini, Andina memaparkan 3 tips belajar bahasa Jepang yang sudah terbukti. Pertama, terpapar sebanyak mungkin oleh materi yang sedang dipelajari. Menurutnya, dalam mempelajari satu bahasa, ada 4 hal yang wajib dilakoni, yakni membaca, mendengar, berbicara, dan menulis. Tips kedua, mengedepankan kuantitas sebelum kualitas. Latihan yang banyak dan rutin akan membentuk kemampuan lebih cepat daripada menunggu kondisi sempurna. Ia menyarankan untuk memperbanyak waktu belajar, sehingga kualitasnya akan semakin terasa. Belajar setiap hari, meski singkat, tanpa menunggu waktu ideal.
Adapun tips ketiga adalah kurangi ketergantungan pada kecerdasan buatan atau AI. Bukan sama sekali tidak boleh menggunakan AI, tapi jangan ketergantungan. Pasalnya, ketika belajar, yang dimaksimalkan adalah kapasitas berpikir. Bukan menyuruh AI yang mikir, tapi kita yang harus berpikir.